Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di sesi materi perencanaan pendidikan bahasa Indonesia. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang indikator pembelajaran. Bagaimana akan ada beberapa materi yang akan saya jelaskan di sini. Yaitu yang pertama ada pengertian indikator pembelajaran, pentingnya indikator pembelajaran, jenis-jenis indikator pembelajaran, langkah-langkah penyusunan, dan juga manfaat, dan serta ada kesimpulan di akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziza Ramadhani dengan NIM 23615 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023A, mata kuliah Perencanaan Bahasa Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah pernyataan yang menjelaskan secara fisik apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran merupakan turunan dari kompetensi dasar yang dirumuskan lebih spesifik dan terstruktur. Indikator ini menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan siswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah memahami materi pelajaran, menguasai keterampilan, dan mengembangkan sikap positif. Selanjutnya, apakah penting indikator pembelajaran? Tentu saja, indikator pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tanpa indikator pembelajaran akan menjadi tidak terarah, sulit dinilai, dan kurang efektif. Nah, beberapa alasan mengapa indikator pembelajaran sangat penting yaitu pertama, memahami pembelajaran yang terarah dan fokus, dan yang kedua, membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan dalam menilai pencapaian belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, mempermudah komunikasi antar guru dan siswa. Yang keenam atau yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Apa aja sih jenis-jenis indikator pembelajaran? Nah, indikator pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek yang diukur, yaitu yang pertama ada indikator pengetahuan, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep, fakta, teori, dan prinsip. Contohnya yaitu menjelaskan tentang siklus air dengan benar dan baik. Yang selanjutnya yaitu indikator keterampilan, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam melakukan suatu proses atau tindakan. Contohnya menyelesaikan soal matematika dengan tepat, bukan cepat, tapi dengan tepat. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu adalah sikap, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam menunjukkan nilai-nilai positif. Jadi contohnya seperti menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam musyawarah. Itu salah satu contohnya. Dan selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah menyusun indikator pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami kompetensi dasar dan menentukan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan tingkat kompleksitas, yaitu menentukan tingkat kesulitan yang ingin dicapai siswa mulai dari C1 sampai C5. Yang ketiga yaitu menulis indikator dengan kata kerja operasional, yang artinya menggunakan kata kerja operasional yang jelas dan spesifik. Contohnya menjelaskan, menganalisis, mengidentifikasi, dan membandingkan atau lain-lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir secara umum ini adalah menentukan kriteria penilaian, yaitu menentukan bagaimana akan menilai pencapaian siswa terhadap indikator tersebut, ya. Dan selanjutnya yaitu adalah manfaat indikator pembelajaran, ya. Indikator pembelajaran memiliki banyak manfaat baik bagi guru, siswa maupun proses pembelajaran secara keseluruhan.
ada beberapa manfaat utama dari penggunaan indikator ini ya, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran. Indikator membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang fokus dan terarah. Selanjutnya meningkatkan kualitas dan dalam penilaian, yaitu indikator membantu guru dalam penilaian pencapaian belajar secara objektif dan terukur. Tentunya seperti itu. Dan yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Indikator memberikan siswa gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam belajar. Dan juga tentunya di sini ada contoh indikator pembelajaran. Ada beberapa contoh indikator pembelajaran seperti di mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya ya, yaitu pertama kompetensi dasar untuk memahami teks cerita pendek. Dan yang kedua, dan kompetensi dasar ini memiliki beberapa indikator, antara lain siswa dapat mengidentifikasi tema dari cerita pendek dengan benar. Siswa dapat menjelaskan alur cerita pendek dengan runtut dan tepat. Dan siswa dapat menganalisis karakter dalam tokoh cerita pendek berdasarkan dialog dan tindakannya. Siswa dapat menulis resensi cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita tersebut ya. Dan yang terakhir atau dapat disimpulkan sebagai kesimpulannya, indikator pembelajaran adalah alat penting yang membantu guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Indikator tersebut berfungsi sebagai patokan yang jelas dan terukur untuk menguasai pencapaian belajar siswa, serta membantu dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran tersebut. Jadi itu ya untuk materi dari saya sendiri, yaitu indikator pembelajaran, dan semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.